Apa yang terjadi ketika Nabi mengangkat tangan Sayyidina Ali di Ghadir Qum? Asbabul urutnya bagaimana? Sebab musababnya bagaimana? Ini walaupun ceritanya sebelumnya, tapi saya harus ceritakan ini sekarang karena ini saya susun sedemikian rupa untuk mengcounter pernyataan Syiah. Mengcounter pernyataan Syiah yang berkata Sayyidina Ali lah yang berhak setelah Rasulullah wafat. Salah satunya dengan pengangkatan tangan Ali bin Abi Thalib di Ghadir Qum. Yang mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajahu, diangkat tangannya oleh Nabi dengan kalimat Nabi, man kuntu maula fahazal Ali maulahu. Ya, siapa yang jadikan aku pemimpin, maka ini Ali juga pemimpin, begitu. Kejadiannya adalah itu ketika kembali dari Futuh Mekah, kembali dari Haji Wada, kembali dari Haji Wada. Haji Wada adalah haji yang terakhir dan pertama ketika pulang. Itu yang terjadi. Mengapa demikian? Karena Ahlul Madinah, orang-orang di kota Madinah tidak berbicara dengan Ali bin Abi Thalib. Istilahnya Ali bin Abi Thalib dicuekin. Nah ini dalil Syiah, ini kafir semua kata Syiah. Kita lihat dulu kenapa orang-orang Ahlul Madinah cuekin Nabi, acuhkan Nabi, acuhkan Sayyidina Ali. Kenapa? Karena terjadi keributan pemberontakan di sekitar Hadramaut, San'a atau sekarang Yaman lah begitu dah. Orang Yaman. Begitu. Maka dari perjalanan Madinah menuju Mekah, saya ulangi nih Pak ya. Ini dalilnya pakai tangan nih, ya. Meruntuhkan dalil Syiah ini pakai tangan. Bukan gaplokin, bukan. Dari Madinah menuju Mekah. Sekali lagi. Dari Madinah menuju Mekah, dalam perjalanan ternyata ada orang Yaman berontak di bawah. Maka Nabi menyuruh Sayyidina Ali, ini rombongan Sayyidina Ali, tidak usah ke Mekah dulu, ke bawah dulu. Nah, untuk mengatasi pemberontakan ini, maka Sayyidina Ali taat sama Nabi Muhammad dan para pengikutnya dan para sahabat-sahabat yang ada di Madinah, karena belum sampai ke Mekah. Mungkin kalau udah sampai ke Mekah, yang mau ikut memberantas pemberontakan bukan cuma orang Madinah. Makanya saya bilang pakai tangan nih dalilnya. Mungkin ada orang Irak, ada orang Afrika, ada orang Habasyah, Ethiopia, ada orang Iran, ada Persia, mungkin juga mau ikut ke Yaman. Karena belum sampai, maka yang turun ke Yaman ini Sayyidina Ali dan para penduduk Madinah. Tuh turun ke bawah. Beberapa orang turun ke bawah. Beberapa lagi ikut Rasulullah, ikut haji. Ternyata dengan hebatnya sang mujahid agung Sayyidina Ali bisa menumpas pemberontakan hanya dalam waktu 1 hari. Maka Sayyidina Ali berijtihad. Saya mau menyusul Nabi, kata Sayyidina Ali. Maka urusan perang diamanahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ini kenapa Nabi angkat tangan, ini sejarahnya. Urusan perang, urusan pembagian, urusan ghanimah diserahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Maka Sayyidina Ali memicu untanya menuju Nabi, nyusul untuk ikut haji bersama Rasulullah. Madinah, Yaman, Mekah. Ini begini sih sebenarnya sih, yang pas tuh begini. Gitu ya. Bawah dulu ke sini. Nyusul kemari. Ternyata Abu Musa al-Asy'ari tidak
membagi-bagikan ghanimah dulu. Sebagaimana pesan Sayyidina Ali, ntar Nabi yang bagiin. Maka seluruh unta, seluruh kuda, seluruh pampasan perang, emas dan segalanya dibawa semua. Begitu ceritanya. Namun karena udara dingin, mantel yang merupakan pampasan perang dipakai sama Abu Musa al-Asy'ari. Karena banyak yang jalan kaki, maka untanya sebagian ditunggangin, kudanya juga ditunggangin. Ketemu Sayyidina Ali yang lagi sedang beristirahat, ditegurlah Abu Musa al-Asy'ari dengan teguran yang amat sangat keras. Ini pampasan perang belum dibagi Rasulullah. Kenapa kau kenakan wahai Abu Musa al-Asy'ari? Kenapa kau pakai kudanya wahai fulan? Kenapa kau pakai untanya wahai fulan? Kenapa kau pakai? Wahai Sayyidina Ali, wahai Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kata Abu Musa al-Asy'ari, kami tidak mengambil rampasan perang ini. Kami tidak mengambil harta pampasan perang ini. Kami tak mengambil secuil pun, dipakai doang. Sama kata Sayyidina Ali, dipakai juga kagak boleh karena belum dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti hatinya bakal berkata, kayaknya ini bagus nih, kayaknya buat gue deh. Nah itu bukan hadis, itu cerita saya sendiri, ya kan? Kayaknya ini bagus nih, gue pakai siapa tahu gue dikasih. Nah itu nggak boleh, Itu kehalusan dan ketajaman hati nurani Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walaupun dipinjam dan dipakai doang, kagak boleh. Mungkin kalau orang sekarang Abu Musa bilang lebay nih, begitu barangkali. Tapi nggak demikian dan tidak dikembalikan. Maka betapa marahnya Sayyidina Ali memicu kudanya dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ini begini. Nabi diem. Nabi nggak bilang Ali benar, Ali salah. Abu Musa al-Asy'ari pun ketika datang ngadu, nih begini. Diem juga, Nabi nggak benerin dan Nabi nggak salahin. Sekarang semuanya nggak ada di Yaman, nggak ada di Ghadir Qum, nggak ada di Madinah, semua kumpul di Mekah. Sekali lagi nih tangan saya, semua kumpul di Mekah. Nih semua kumpul di Mekah. Sekali lagi Pak, haji selesai, Nabi belum ambil jalan tengah. Kenapa Sayyidina Ali didiemin sama penduduk Madinah? Belum. Sampai kemudian dari Mekah menuju Madinah pulang balik. Dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, seluruh para seluruh para jamaah haji berhentinya di satu tempat yang namanya Ghadir Qum. Berhentinya di mana? Ghadir Qum. Maka berhentilah semua di Ghadir Qum jamaah sekalian. Ketika diberhenti di Ghadir Qum, yang orang Yaman turun ke bawah, pulang. Yang orang Irak turun ke atas, pulang. Yang orang Afrika, Habasyah, Muslim dari Habasyah nyebrang pakai perahu atau muter ke atas Mesir, pulang. Yang dari Mesir naik ke atas sebelah kanan. Yang dari Palestina, Filistin, udah ada zaman itu Filistin, keturunan dari Nabi Nuh, itu naik ke atas dan seterusnya. Tinggal siapa? Yang di Ghadir Qum tinggal siapa? Penduduk Madinah. Jadi ketika semua orang-orang udah pada pergi, udah pada pulang ke tempatnya masing-masing, yang ada cuma penduduk Madinah doang, baru Nabi angkat tangan Sayyidina Ali dan berkata, siapa yang jadikan aku maula, pemimpin, kekasih, teman setia, fahazal aliyu maulahu. Ini Ali juga temanmu. Paham tidak? Kenapa Nabi angkat tangan Sayyidina Ali? Tujuannya apa? Sampai di sini saya bicara, kita buka diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Biar seru dong, jangan dari aneh doang dong. Dari teman-teman, dari sahabat-sahabat juga. Ustadz, menurut pendapat saya itu yang saya tunggu. Tafadhal, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala
حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Saya hanya ingin menceritakan sedikit tentang Ghadir Khoum. Rasulullah menyampaikan itu, sebetulnya beliau sudah memulai untuk menyampaikan peristiwa itu di Padang Arafah sebelum meninggalkan Mekah. Waktu beliau menyebutkan, beliau berkata, tidak henti-hentinya agama ini dalam keadaan mulia, sampai lewat di hadapan mereka 12 orang khalifah. Lalu kata periwayat hadis, tapi kemudian orang ribut dengan suara yang luar biasa, sehingga saya tidak bisa mendengar perkataan Nabi itu. Karena setelah itu Nabi menyebutkan 12 khalifah sepeninggal beliau. Tetapi karena suara-suara, akhirnya hampir semua tidak mendengarnya, hatta yang meriwayatkan hadis itu. Dan ketika sampai di Ghadir Khoum, malaikat Jibril turun dan membacakan ayat Al-Quran. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apabila engkau tidak menyampaikannya, engkau tidak menyampaikan seluruh risalah itu. Risalah itu yang akan disampaikan Nabi adalah pemungkas seluruh risalah, yang kalau tidak disampaikan, sia-sialah seluruh perjuangan Nabi selama ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungi kamu dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dan segera setelah Nabi mengangkat tangan Imam Ali dan menjadikannya sebagai pelanjutnya di kemudian hari, turun lagi malaikat Jibril menyampaikan ayat alladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini akan putus asalah orang-orang kafir dari agamamu. Fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kamu takut sama mereka, tapi takutlah kepadaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu, aku lengkapkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Lalu apa yang terjadi setelah Ghadir Khoum? Setelah Rasulullah mengangkat Imam Ali, Rasulullah dalam satu riwayat berkata, Hanni'uni, hanni'uni. Ucapkan selamat kepada aku, kata Rasulullah. Ucapkan selamat kepada aku. Dan Rasulullah menunjuk agar mereka juga mengucapkan selamat kepada Imam Ali. Di antara yang paling dahulu mengucapkan selamat kepada Imam Ali adalah Umar ibnul Khattab. Riwayat tentang Umar bin Khattab yang mengucapkan selamat kepada Imam Ali dengan mengucapkan asbahta wa amsayta maula kulli mu'minin wa mu'minah. Hari ini engkau sudah menjadi maulanya setiap mukmin dan mukminat. Di dalam baris yang paling bawah dari riwayat hadis, falaqiyahu Umarun ba'da dzalik. Lalu Umar menemui Imam Ali sesudah itu. Faqala lahu hani'an ya ibna Abi Talib asbakhta wa amsayta maula kulli mu'minin wa mu'minatin. Selamat, hani'an laka, selamatlah bagimu wahai ibna Abi Talib,
engkau sekarang sudah menjadi maula setiap mukmin dan mukminat. Ini diriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad, Turmudi, malah lebih lengkap lagi dalam Syarah Turmudi, Tuhfatul Akhudhi, juga dalam An-Nasai. Ini saya kutip juga dari Tarikh Madinah Dimask yang menyebutkan riwayat tentang ucapan selamat dari para sahabat kepada Imam Malik. Tapi saya tidak kutip dari Sirul Alamain, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Karena ada beberapa kata yang tidak sanggup saya sampaikan di tempat ini berkenaan dengan baiat Umar bin Khattab. Saudara yang penasaran dengan komentar Al-Ghazali, bacalah buku Sirul Alamain, Rahasia Dua Alam. Nah, ini saya kutip lagi riwayat hadis-hadis Al-Ghadir dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ada kitab yang terkenal ditulis oleh Al-Qastulani, judulnya Al-Mawahibul Laduniyah bil Minahil Muhammadiyah. Anugerah-anugerah laduni dengan anugerah Muhammadiyah. Namanya Al-Mawahibul Laduniyah, dan ini saya kutip sebagian dari buku itu. Wa amma hadithu Tirmidzi wan Nasa'i man kuntu maulah fa Aliyun maulah faqala Asy-Syafi'i ya'ni bidzalika wula'il Islam ka qaulihi ta'ala dzalika bi anna Allaha maula alladziina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Kata Imam Syafi'i, inilah penunjukan wilayah Islam kepada Imam Ali. Karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, manusia itu dibagi dua. Satu kaum mukminin yang maulanya itu adalah Allah. Dan yang kedua, orang-orang kafir yang la maula lahum. Kata Imam Syafi'i. Wa qawlu Umar, dan ucapan Umar, asbaghta maula kulli mu'minin ay waliyu kulli mu'minin. Tentang hadis ini, karena masih banyak orang yang mendhaifkan hadis Al-Ghadir ini. Saya kutip pernyataan ahli hadis yaitu Al-Qastulani. Beliau berkata, wa turuqu hadzal hadits katsiratun jidda. Jalan-jalan hadis ini banyak sekali. Istau'abaha Ibnu Uqdah. Lucu ini Ibnu Uqdah itu. Ibnu Uqdah itu terkenal sebagai penghafal hadis. Dia diberi nama Ibnu Uqdah karena bapaknya gelarannya Uqdah. Bapaknya itu ahli nahu dan terutama ahli tasrif, tukang mengikat kata-kata. Misalnya bahwa kata balagha, kata tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighan. Itu ahlinya dalam urusan itu, ahli tasrif adalah bapaknya, disebut Al-Uqdah. Dan anaknya terkenal penghafal hadis, dan dia khusus menghafal ratusan ribu hadis dari Ahlul Bait. Banyak juga para ahli hadis mengambil dari Al-Uqdah, termasuk At-Tirmidzi dan Nasa'i ini. Dan dia mengatakan waktu itu Ibnu Uqdah sudah menyusun hadis tentang Ghadirhum dalam satu jilid yang tebal. Wa katsirun min asanidaha sihahun wa hasanun, dan kebanyakan dari sanad-sanadnya itu sahih dan hasan. Dalam salah satu riwayat lagi, saya tidak muatkan di situ, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis Al-Ghadir ini termasuk hadis yang mutawatir. Para ahli hadis terdahulu tidak bisa membantah bahwa hadis Al-Ghadir itu mutawatir. Para ahli hadis sekarang, terutama di Jawa Barat kali, itu menyebut hadis ini dhaif. Bahkan ada yang menyebut la aslalahu, tidak ada asalnya, kata. Itu salah satu kesombongan. Menyebutkan tidak ada hadisnya karena dia tidak pernah membacanya. Saya sebutkan itu ucapan para ahli hadis. Ini kitab Al-Bidayah wan Nihayah ditulis oleh Ibnu Katsir, yang menulis juga tafsir yang terkenal yaitu tafsir Ibnu Katsir, khusus pada jilid ke-7
Al-Bidayah wa Nihayah, beliau memuat satu bab judulnya Hadithu Ghadir Khum, hadis tentang Ghadir Khum. Jadi saya ingin menutup pembicaraan saya dengan mengatakan bahwa pengalaman kita bersama Rasulullah, pengalaman ruhaniyah kita tadi didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih dan bukan hoax, bukan juga berita-berita dusta. Nah, saya ingin menutup dengan satu hadis saja. Setelah lepas dari Ghadir Khum, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda yang cekatan menyerbu padang pasir dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menurut At-Tabari adalah asbabun nuzul dari ayat Al-Quran, sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Sebagian qiraat membacanya sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Seseorang bertanya tentang azab yang akan datang. Sa'ala juga bisa berarti meminta. Seseorang tiba-tiba meminta agar azab turun kepadanya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Man huwa hadzal sa'il? Siapa yang minta azab setelah peristiwa Ghadir Khum? Ini saya kutip dari Al-Jami' li Ahkamil Quran, juz ke-21 halaman 219. Saya bacakan nih. Ini dari Al-Qurtubi yang tafsirnya diberi nama tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini kita kutipkan di sini. Saya baca saja terjemahannya dengan cepat, karena saudara-saudara sudah bisa membacanya di sini. Orang yang meminta azab itu adalah Al-Haris bin Nu'man Al-Fikhri. Karena dia ini ketika sampai ucapan Nabi tentang Ali, man kuntu maula fahada fa'aliyun maulahu, rokibana qatahu, dia kendarai untanya, faja'a hatta anakha rahilatahu bil abtah, dia kemudian datang sampai kemudian dia letakkan kendaraannya di abtah. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, amartana anillah an nashhada an la ilaha illallah wa innaka rasulullah faqbilnahu minka. Hei Muhammad, kau perintahkan kami dari Allah untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah. Kami terima itu perintahmu itu. Kamu perintahkan kami sholat 5 waktu, faqbilna, kami terima juga minka darimu. Engkau perintahkan kami zakat, harta kami zakatkan harta kami, faqbilnahu minka. Engkau perintahkan kami puasa di bulan Ramadan setiap tahun, faqbilnahu minka. Engkau perintahkan haji, faqbilnahu minka. Rupanya engkau tidak ridho dengan seluruh perintah itu. Sampai engkau, sebelum engkau utamakan anak paman kamu di atas kami. Apa ini dari kamu atau dari Allah? Afa hada syai'un minka aw min Allah? Faqala Nabi, Rasulullah bersabda, wallahu alladzi la ilaha illa huwa, ma huwa illa min Allah. Semuanya ini dari Allah, kata Nabi. Lalu Al-Haris berpaling meninggalkan Nabi sambil bergumam, ya Allah, jika apa yang dikatakan Muhammad itu benar, turunkan bagiku batu-batu dari langit, atau datangkan kepadaku azab yang pedih. Fawallah, kata periwayat hadis ini, demi Allah, ma wasala ila naqatihi hatta ramahullahu bihajar. Dia belum sampai menaiki untanya, itu batu turun dari langit, masuk ke kepalanya dan keluar dari duburnya. Dan untuk itu turunlah sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi. Penutup saya, saudara sudah berbaiat dan tinggal saudara mau tiru para sahabat-sahabat Nabi yang setia atau ikut Al-Harith bin Nu'man Al-Fikhri, abadanallahu ta'ala minhu.
Itu pilihan kita ada dua. Memilih pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memilih mencintai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, au ma'azallah. Sesungguhnya tidak ada pilihan. Tinggalkanlah kelompok Al-Haris bin Nu'man. Dan kalau sekarang ini tiba-tiba ada yang masuk dari kelompok mereka ke tempat ini dan mengancam kita, maka kita rame-rame akan membacakan ayat Al-Quran, sa'ala sa'ilum bi'adzabil waqi lil kafirina laisa lahu dafi'. Dan buat orang kafir tidak ada lagi yang bakal menolaknya. Mohon maaf sekali lagi, al-afu minkum wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. أنا المظلوم أنا العطشان مظلوم أنا المظلوم أنا العطشان أنا المظلوم أنا الغريب أنا المظلوم أنا الشهيد أنا المظلوم أنا المظلوم أنا المظلوم أنا الأريان أنا المظلوم أنا العطشان أنا المظلوم أنا الغريب أنا المظلوم أنا الشهيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد السلام عليك يا وارث محمد سيد رسول الله السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين وخير الوصي السلام عليك يا وارث الحسن الرضي الطاهر الراضي المرضي السلام عليك أيها الصديق الأكبر السلام عليك أيها الوصي البر التقي السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت
بفنائك وأناخت برحلك. السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بك. أشهد أنك قد أقمت الصلاة. روحي حسين، روحي حسين، روحي فداك يا حسين. وعلى الملائكة الحافين بك. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت الملحدين وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. على روح شهدائنا الأبرار، بالأخص على روح الإمام المظلوم الحسين الشهيد، رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع الصلوات.